Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hamba Allah, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita bertemu karena insya Allah Selasa, kalau nggak salah dalam perhitungan yang didengar-dengar dari sahabat-sahabat kita saum Ramadan pertama. Besok pagi beli Mekah saya, Pak. Tapi kabarnya pemerintah ada dihalang, nggak boleh katanya. Corona. Ya kan, balik mudik Anda boleh. Corona. Jangan pulang-pulang ke Batu Sangka, ontok sih kau. Baiklah. Semuanya itu akan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Tidak ada adat masuk dalam syariat. Tidak ada adat masuk dalam syariat. Syariat itu adalah kumpulan wahyu dari Allah, terkumpul dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk seksi yang kedua ini, Buya akan membacakan 4 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan menangguk. Kenapa saya beli ini? Karena di dalam undangan reklamenya itu menangguk, tapi di bawahnya gambar ciduk, jadi topik itu. Ya kan bundar, ada tansi atau nilon, ya itu menciduk namo, tapi nama menangguk ya. Kalau menangguk. Jadi kalau uang kampa dulu, wis itu deh, masuk sesuatu. Atau di ewek itu deh. Kan kalau cik kok nang mau tangguh apik namo kok. Dari anak ikan ketek sampai ke bocek dapat ada insyaallah. Sengaja ini diberitahu oleh sekretaris kita, apa judulnya John? Menangguk. Biane tangguk tu. Anda ada ciduk ana donya, rencen jangan tangguk. Kau nak tangguk. Ya kan, jangan setahu kita bahasanya tapi bendanya tak tahu, terbalik dia, bukan menciduk tapi menangguk. Sudah itu nanti ada pengilau sudah leh, ada sokok sudah tu leh, ada gugur sudah tu leh, ada bolek sudah tu, ada luka sudah tu leh, ada tambun sudah tu leh, ada longgen sudah tu leh, ada ciduk sudah tu leh, banyak macamnya alat penangkap ikan orang Kampar. Ya salah satunya ini menangguk. Siapa yang mau berimpak 100.000 harganya 100.000 belum saya bayar. Ayo menangguk kita. Masukin dalam kok. Saya belum bayar. Harganya 100.000. Baiklah. Saya akan mengetuk hati antum dengan kata-kata Allah. Ambil semua. Kalau bisa jangan 100.000, 100 juta. Siapa punya itu? Pegang terus oleh ketua, pegang terus. Siapa yang ingin mengisinya kita tangguk saja. Ada emas masukkan situ, ada perak masukkan situ, ada cek masukkan situ, ada tulisan saya 300.000 masukkan situ. Dulu situ dulu.
Keinginan kita apa yang katakan oleh guru kita tadi, surga. Keinginan kita. Tapi keinginan setan mempertakut-takuti kita agar harta kita jangan keluar. Bertempurlah iman dengan nafsu. Kata iman infak, kata nafsu jangan. Nafsu dikendalikan oleh setan, ya iman dikendalikan oleh malaikat. Coba kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Catat tuh. Antum dari Kota Garo ya, catat ya. Nanti hilang ilmu dia di perjalanan nanti. Ya. Ada yang dari Pasir Pengarian, mana dia? Ini Pasir Pengarian jauh tuh, di arah Kumuh. Sengaja cari ilmu, menangguk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu memberikan janji kepadamu agar kamu jangan jadi orang fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Terus saja mereka menyuruh kamu untuk fahsya, kikir dan berimpak. Wallah ya'idukum maghfirah min. Sementara Allah menjanjikan kamu berikan ampunan darinya. Wa fadla, karunia yang tinggi, karunia yang banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah wasi', ilmunya wasi', rezekinya yang diberikan pada kita. Lagi dia maha tahu. Jadi yang melarang kita untuk tidak berinfak siapa? Malaikat atau syaitan? Syaitan. Masa ya Mas Eka hanya 2 porsi? Tambah akhi, tambah. Kalau enggak saya kalahkan nanti 5 porsi langsung. Mana Bang Eka itu? Itu rajanya di Bangkinang, itu raja duit itu. Ada duit. Dialah malu dia barangkali. Kita halau setan. Tambah. Tambah. Ya, Mas Pajo, tambah. Mas Firdaus, tambah. Ya, Mas Sapendra, tambah. Keluarkan ya, keluarkan, jangan malu. Setan menyuruh kita untuk fakir. 500 apa itu? 500 paket. So. Catatlah. Nggak gara-gara dia tuh. Sebab yang mencatat seluruh amal baik kita ini adalah malaikat. Malaikat. Nanti akan ditengokkan di hadapan kita. Ini dia amalmu. Sebaliknya bagi orang yang telah mengucapkan 5 paket, 10 paket, 2 paket, hati-hati jangan sampai batal pahalanya. Sebab kemarin ada kejadian ibu-ibu kami yang di belakang, dia mengumpulkan uang. Setelah itu diberikannya kepada pelaksana bangunan. Kemudian dimintanya kemana saja uang kami itu dibelikan. Tolong berikan SPJ-nya. Dia berimpak minta SPJ. Berimpak minta SPJ, bukan proyek. Kalau Mas Eka minta SPJ, dia punya proyek. Kalau kita kan enggak. Infak anfiqu minta SPJ. Ibu-ibu hati-hati. Sakit hati orang yang menerimanya, akhirnya batal pahalanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyobek-nyobek dan menyakiti wana menemo. Capek. Telepon uang sekali. Pak Basri, hati-hati ya. Antum punya duit banyak. 10 paket untuk SD kita. Yang di atas sudah ada kaya itu, dan tambah lagi untuk hamalatul ilmi nunggu antum. Wahai orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni. Alhamdulillah, pulau malam tadi 10 paket dan
ditebarkannya terus. Awas kalau tempat besok John topik mau, awas diminta SPJ-nya. Dah sakit pula hati John nerimanya. Hilang pahala antum akhi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perannya yang minta SPJ itu orang riya, syirik. Kedayan riya, syirik. Ini saya riya, syirik. Hati-hati. Allah katakan, wala yu'min billahi wal yawmil akhir. Ini kerja orang dia imannya enggak kokoh kepada Allah dan pada hari akhirat, enggak kokoh. La yu'min katanya, kalau tidak beriman kan tidak kokoh. Kalau Allah katakan beriman, tidak beriman siapa lagi? Kata-kata siapa lagi yang paling tinggi kecuali kata-kata Allah? La yu'min billahi wal yawmil akhir. Kama saluhu, orang ini umpamanya, orang ini perbuatannya kama sali Safwan. Ini lah batu kok licin. Mama kami kita. Kuah. Jangan. Ini batu licin. Tahu batu licin? Ini dia. Kita umpamakan. Alaihi turab. Di atasnya ada onggokan pasir. Fa asabahu wabil. Tibo jalobe tak. Pai ke sasodo. Fatara tahu salda tinggal licin. Tidak ada lagi apa-apanya. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak akan mampu lagi mengembalikan apa yang telah hilang tadi. Saya ambil kembali masuk yang baru itu, yang lama sudah berangkat. Artinya apa? Kalau ada dionggokkan piti date, kau jangan disobik itu, jangan lobek itu, disobik, dicaci apa, disakiti orang menerimanya. Ini terbang oleh dia. Terbang. Itu jangan lebat itu. Mani wal azza itu jangan lebat. Wabil itu. Habislah nih anggok ini tadi. Licin tinggal. Duit dah habis, pahala nggak ada. Hati-hati antum akhi. Makanya di dalam bicara kami para guru antum, ayo kita berinfak. Terus terangkah atau sembunyi. Yang penting hati jangan riak. Hati-hati. Banyak sekali orang yang berinfak, Masya Allah, tapi minta tolong diberitahu orang banyak, saya berinfak. Hati-hati, kalau sempat di hatinya riak, habislah. Fatarakahu salda. Itu saya bilang sama ibu-ibu, ya bersedekahlah banyak-banyak, karena antunna imannya lemah, agamanya juga kurang. Tasaddaqna, berinfak banyak, tapi jangan disobik, jangan dibilang sama kami harus berinya SP-nya, kemana harta kami perginya. Kemana perginya itu? Tidak boleh begitu. Ya, Buya yang mengawas bangunan itu, Buya sebagai pengawasnya. Insya Allah halal yang mereka kerjakan, duit itu semuanya persis kepada yang baik. Asal menyelain ini, awas. Dan dongkak kepala ketua pembangunan, dan dongkak. Tidak boleh begitu ketua, sekretaris tidak boleh begitu. Gunakan harta umat ini sebaik-baiknya. Siap dia, saya mengawasnya. Jangan ragu ibu-ibu, jangan ragu bapak-bapak terhadap ketua yang telah di-SK-kan oleh yayasan, oleh Dr. Dasman, oleh John Aprizal, oleh Dr. Helmi Basri, oleh Dr. Hidayatullah. Beliau yang punya yayasan itu. Saya sebagai orang tua mengawasi kerja. Bagaimana pelaksanaan uang yang diberikan oleh bapak-bapak kepada yang tadi, poin-poin yang tadi. Tidak usah ragu. Insya Allah kami di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, dan di atas tauhid yang benar, di atas akhlak yang benar dalam menggunakan duit itu tadi. Yakinlah, saya yakin. Antum akan diberikan oleh Allah nanti rumah di surga. Ayo kita bersama-sama. Kami akan mencari 45 miliar masjid, 3 miliar SD, tambah yang lain-lain, sehingganya
Seluruh bentuk bangunan yang akan dibangun di atasnya menelan biaya 200 M. Mulai dari ini kita ambil cari. Lihat tuan-tuan yang aneh. Belum sarang malam hari. Besar-besar dia bawa, tidak kecil-kecil, pagi dan bergunung dia. Aneh-aneh sudah memberitahu kita, ayo sedikit lama-lama jadi bukit. Kenapa harus berpikir banyak? 1 juta, 500, 100, dan sekian ratus juta. Yakin saya. Karena Allah sudah memberikan aneh-aneh. Apakah bahasa Indonesianya itu? Rayap ya. Bikin munggak munggu. Dia bergotong royong malam hari. Siang hari dia tidak mau gotong royong, takut dia badannya kecil. Lunak kalau diinjak oleh orang. Malam hari dia bikin. Pas paginya. Itu. I'tibar fa'tabiru ya ulil abrar. I'tibarlah itu. Yang sekecil dia bisa dia bikin gunung. Kok kita tidak bisa? Ayo sama-sama, jangan dipikir, wah kalau 200 miliar kapan selesainya? Tidak boleh begitu. Infak. Sedekah. Ayo kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah. Musara'ah kita mencari maghfirah Allah dan surga Allah. Arduha as-samawat wal ard. Lebarnya satu surga, rangkaikan langit yang 7 ini dan bumi, bentangkan dia, gitulah luasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu mungkin lebar dari itu. Uiddat, dan disediakan, sudah ada bendanya yang akan kita tempati itu lil muttaqin, orang yang bertakwa. Ayo bersama-sama kita. Jadi jangan batalkan sedekah kamu dengan meni wal adza. Meni menyabui, wal adza menyakiti orang menerima, batal pahalanya. Siapa yang menyuruh menyebut menyocon pemberian itu? Ya setan. Pitang 5 bain 3 ni tu ang le, fakir wang le ko. Lah, berpikir pula Jem Nur. Hilang modal besok. Macam dia minta 50.000. Saya punya duit 75. Habislah ini. Kata setan, jangan kasihkan. Kasih mimma razaqnakum. Mimma tu seketi aja lah. Beli 5.000. La ilaha illallah. 75 punya beli 5.000. Bakil enggak? Apa kata biar kita tadi? Enggak pas. Di dalam banknya ada 30 miliar, dikasihkannya 50.000, enggak pas. Lebih berharga orang yang punya 5.000 dikasihkan 2.500, banyak pahala ini daripada ini lagi, karena dia punya kekuatan hanya itu, diberikannya ini semuanya kan ya. Nampak? Yang ketiga, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman saleh, yang menginfakkan harta-hartanya di malam hari dan di siang hari, tersembunyikan atau terang-terangan, diberi oleh Allah pahala. Jangan takut. Kunci tadinya deh, jangan riak. Enggak lah. Dalam tangguk tu buat sesuatu. Sirra wa alaniyah, sir dan jahar. Bersunyi-sunyi kita atau terang-terangan kita. Falahum ajruhum, tu janji Allah untuk mereka, jelas pahala untuk mereka tu ada itu. Inda rabbihim. Tak usah takut, tak usah kecewa, tak usah duka cita. Insya Allah diterima. Batanam nanti menuai, batanam kini nanti menuai. Terima itu, yakin kita. Al-Quran ya akhil aziz, Al-Quran ngomong, engkau berinfak saja sir, engkau berinfak secara zahir, nampak oleh mata kepala manusia, untuk kamu ada pahalanya. Rahasia sedikit, cuman jangan merasa gembira dan jangan disakiti hati orang menerima. Ya udah, jalan.
Dan ini udah kurun orang melaksanakannya, tidak sedikit. Kalau saya yang punya bank BMT syariah itu siapa tuh? Tuh Rijal ya. Hati-hati ya. 30 paket. Masa iya bank banyak apanya, labanya. Ya kan? Pituan gajinya kan ada. Gaji 30 paket ya. Nah, ya. Bilang nanti jangan salah untuk ragu. Lo salah untuk ragu. Semuanya yang antum kerjakan hari ini dan seterusnya Allah beri ganjaran. Allah beri ganjaran. Jangan takut dengan tahwib setan. Udah kita terima dari guru kita 2 orang tadi, saya kira itu udah kenyang kita. Tapi ternyata pematerian itu minta juga saya bacakan Al-Quranul Karim. Karena itu semua untuk kita. Rahmatan lil alamin. Ini untuk kita. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan sesuatu yang bagus, apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan yang baik, infakkan. Ambon menongo cito-cito, wallah alam tabas sahih entah tidak cito-cito, cik mato gana lutui, dia bacito. Ada seorang ustaz, taruhlah Dr. Ja'far Rizal. Kalau ingin bapak-bapak, ibu-ibu menikmati enaknya infak, berikan sesuatu yang bapak cintai. Infakkan. Kata si ustaz ini. Selesai pidato, pulang ke rumah. Bang, iya. Tadi abang enak sekali pidatonya, menginfakkan sesuatu yang sangat dicintai. Itulah nanti pahala yang paling baik. Apa katanya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan itu kata abang tadi, iya. Jaket yang abang cintai saya infak kepada orang tua itu. Gaji itu uangnya, tidak awak gaji itu doangnya. Kan kacau. Kaji itu untuk orang, bukan untuk kita. Kita ngaji untuk orang, bukan untuk kita. Masa diinfakkan jaket saya satu-satunya? Tapi kan cerita abang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai ke klimaks kebaikan manakala engkau infakkan sesuatu yang tidak kau cintai. Infakkan sesuatu yang cintai. Ya, saya berikanlah jaket yang abang suka itu pada bapak yang minta itu. Gadi, kaji untuk uang dan untuk awak, kan kacau. Tidak begitu, tidak begitu tuan Nis, tidak begitu Nis, tidak begitu. Antum sering pakai jaket tuh, infakkan aja malam ini. Jangan ragu Nis, jangan ragu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kalau Naijo Firdaus sekali lagi. Berapa ton bulan ini dapat pepaya? Atau sawit? Allah keluarkan dari bumi rezeki ini, infakkan. Hamalatul ilmi, hamalatul Quran menunggu. Tidak ada orang yang akan bisa, orang Kristen masuk memberikannya, tidak mungkin ya kita masjid. Basamo-samo awak. Boy, samo dipikul, iya. Ingan samo dijinjing, udah pakai uang awak macam itu. Kenapa ragu? Nah, kalau antum punya duit, lari antum Furoko. Kalau antum lari, awas antum Furoko. Mana dia tuh Furoko? Ada dia Furoko. Itu dia. Ya, tolong duit apa namanya? Gaji antum tuh masya Allah. 2 bulan. Sya'ban dengan Ramadan untuk hamalatul ilmi, hamalatul Quran kami terima karena sekarang infak dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita baru selesai box koper. Sesudah itu jalan lagi
Sudah itu tiang listrik lagi, tambah dengan trafonya lagi. Setelah itu pondasi SD, tahfiz. Setelah itu pondasi masjid. Setelah itu pondasi rumah imam. Ya, nanti ketua yayasannya kita suruh tinggal situ Ustaz Isnen. Ini di belakang nih Ustaz Isnen nih. Bikinkan rumah situ Ustaz tinggal. Tidak usah di atas. Jadi dari Hamalatul Quran berangkat ke Utsaimin. Jadi terasa enak kerjanya. Pulang kan enak dia. Ya Ustaz Isnen, jangan tidak kan antum ketua. Begitu caranya. Kalaulah dikeluarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya pernah berdialog dengan orang Malaysia. Pak, rezeki itu sudah ada di bumi semuanya. Dari tumpahkan Allah di bumi semuanya, tinggal kita ngambil aja kapan waktunya. Bagaimana caranya minta kepada Allah agar redakan itu, rezeki kami terima. Bapak belum lahir ikan dah beranak. Bapak belum lahir pisang natu lah berbuah. Bapak belum lahir serai sudah ada, kunyit sudah ada, ikan bocek sudah ada, apalagi durian dah berbuah. Semua sudah diberikan oleh Allah di dunia ini rezeki kita itu. Tinggal kita minta kepada Allah, izinkan. Apa yang dirisaukan? Ada kasih resepnya di langit hujan untuk menumbuhkan tanaman, untuk membuahkan tanaman itu, minta kepada Allah. Kalau yakin meminta, insya Allah, jangan ragu-ragu. Sebab syarat meminta itu yakin dikabulkan. Jangan bahasa antum keluar. Kita hanya kan sekadar meminta. Dikabul tidak dikabulkan, kan urusan dia. Oi, salah antum minta tuh. Allah tuh kan manusia. Dia sangat memberikan malu dia kalau antum meminta tidak dikasih. Ud'uni astajib lakum. Minta, saya kabulkan. Jadi sebagai penutupnya, seluruh yang antum kena kerjakan itu akan dicatat oleh malaikat. Karena malaikat itu hubungannya sangat intim dengan kita. Mulai kita dari rahim ibu kita sudah bekerja dia. Menentukan rezeki, ajal, bahagia ke kita, tidak bahagia kita sudah ditulisnya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lahir, diazankan, sampai kita berjalan, ada qarin di belakang, 2 malaikat, 1 setan. Setiap pribadi kita ini punya malaikat 2. Berapa banyaknya malaikat? Kemudian malaikat sayyahin sedang mengumpulkan sayapnya, menengok kita belajar Al-Quran. Berapa banyaknya malaikat? Di pintu-pintu masjid, mencatat orang mula masuk masjid, orang terakhir masjid, masuk masjid. Semuanya. Penjaga neraka berapa banyaknya, penjaga surga berapa banyaknya, yang masuk ke Baitul Ma'mur di atas 70.000 malaikat sehari, pulang itu tidak beralik lagi, tambah besok 70.000 lagi, sampai kiamat. Berapa banyaknya malaikat diutus oleh Allah untuk kita. Kenapa tu ragu? Berikan yang terbaik. Ada yang mengawas badan kita, ada yang mengawas perbuatan kita. Dalam tauhid semua dikatakan, ingat segala yang antum kerjakan itu kiri kanan ada. Raqib atid, kiraman katibin, munkar nakir. Semuanya kita dekat sekali dengan malaikat. Dekat sekali dengan malaikat. Untuk itu kerjalah yang baik, berusahalah yang baik, insyaallah Allah berikan. Apa itu? Wazkur fil kitabi, Dr. Helmi, wazkur fil kitabi, saya lontar teman tuh. Coba tengok Al-Quran ini mana? Jangan dipotong-potong, nanti salah paham. Itu mana Al-Qurannya itu? Lihatkan pada saya ayatnya, saya kasih sama Dr. Helmi, dia akan menjawab insyaallah. Karena kerja saya bukan menjawab itu, beliau menjawab. Dah? Nah itu. Carilah cepat.
Surah Maryam, coba cari cepat. Kasihkan sama Dr. Helmi, Dr. Hidayatullah, dia ahli tafsir. Tolong tanya ke saya, supaya yang kecewa beliau. Nanti pulang nangis pula dia. Alaqatuhum bil bashar, hubungan mereka para malaikat dengan manusia. Antum tidak berjalan sendiri, akhi. Jangan dikirakan antum halo I love you Khadijah, antum ada malaikat di kirinya. Jangan sembarangan merayu orang. Hati-hati. Alaqatuhum bil bashar. Ang buwan na gadi uang kau sungai hijau bekon tak tahu tu malaikat tahu tu yang ku. Ya, catatnya. Nah, falahum alaqatun wasiqah. Mereka itu punya hubungan yang kuat dengan manusia. Antum baca di Ighasatul Lahafan. Di situ diterangkan panjang sekali. Apa kerja malaikat? Salah satunya mencatat rizki, amal, ajal, celaka, bahagia, dan membuntuti semua keadaan kamu. Dibuntuti oleh malaikat dan dilepas jalan. Wa isail akwalihi wa fa'alihi. Dia hitung dia berapa kata keluar sehari semalam. Dicatat oleh malaikat kata-kata kita itu. Dan berapa perbuatan kita satu hari dicatat oleh malaikat. Tak satu pun yang tertinggal. Enggak error catatannya. Antum hati-hati. Jadi kata beliau tadi, usahakanlah bicara yang banyak elok-elok. Perbuatan yang banyak elok-elok. Jangan bercelote, riba, namimah, sampai mencekutu, menyebut uang ibu-ibu. Hati-hati. Wahum wakiluna bi'azabi wa na'imi fil barzakh. Juga hamba yang dapat nikmat di dalam barzakh, yang dapat azab juga malaikat yang mengontrol. Kemana kita berjalan mulai dari dunia ini sampai masuk surga nanti. Malaikat bekerja. Bopola kemaliang sudah itu. Catatannya mantap. Bagaimana pula akan bisa korupsi? Bagaimana bisa menipu? Catatan malaikat mantap. Ini wajib kita imani, wajib. Wahumul musabbitun lil 'abdil mu'min biiznillah. Kalau kita war-war, ditetapkan lidah kita ketika war jangan sampai kafir. Allahumma firlahu wa sabbithu, kita doakan orang sudah masuk kubur. Allahumma firlahu wa sabbithu, dan malaikat menyuruh demikian. Wa humul ladzi yusalluna alaihi ma dama fi ta'ati rabbi. Malaikat mendoakan selama kita taat kepada Allah, malaikat mendoakan. Ya Allah, ya Rabbi, tidak bisa kita lepas dari malaikat. Malaikat tidak lolo dongku, tidak makan lo, tidak lupa. Kita yang lupa. Kita lupa diingatkan oleh malaikat. Yang melupakan kita syaitan. Hati-hatilah. Seluruh gerak langkah udah dikontrol oleh malaikat. Tinggal kita mengisi tabung yang kosong. Kurang kebaikan, isi cepat. Banyak kejahatan, tobat cepat. Insya Allah antum berjalan lui berkata batui, antum berjalan lurus berkata benar. Inilah yang diagungkan oleh Rasulullah bersama sahabat. Maka sahabat itu berhak dia menerima redha Allah karena seluruh perkataan perbuatannya itu dia yakin bahwa malaikat yang mengontrol. Dan kalau itu yang kita jalankan, apalagi yang takkan mau berbuat dosa, ya akhi. Takkan mau kita berdosa karena kita tidak yakin malaikat mengontrol kita. Makanya kita leluasa saja berbuat onar dari di muka bumi ini. Untuk itu yakinilah
alaqatuhum, malaikat itu dengan kita kuat sekali. Apapun yang kita kerjakan, dosa yang kita kerjakan, ya. Dan saya pernah mendengar dari Buya Helmi di Masjid Raya, antara malaikat rakib dengan atid tidak tahu menahu dia. Yang rakib ini mencatat kebaikan, yang ini tidak tahu. Ini mencatat kebaikan, kejelekan, ini tidak tahu. Kalau sempat tahu menahu, dia akan sogok menyogok. Tidak ada malaikat sogok menyogok. Tahu antum tuh? Kalau kita nah, bapak salang, limo buat siang, ompe buang lah, sogan mak karu deh, kan itu. Ini enggak, saya dengar tuh dari kutu yang belakang, antara malaikat kanan, malaikat kiri tidak tahu menahu. Dia kerja sibuk dengan urusan dia, ini sibuk urusan dia, tak pernah saling ketemu. Jadi tidak ada sogok menyogok, tidak ada mufakat untuk kejahatan, tidak ada akal aziz. Antum yakini ini? Belum nanti ketika orang setan ukfur, kata malaikat jangan. Lakin mautakum bila ilaha illallah. Diajar oleh Nabi, talkinkan. Kalau udah gor-gor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena sakaratul maut, mabuk mati. Kalau orang mabuk tidak sadar lagi apa yang dia kerjakan, apa dia katakan. Bantu oleh orang yang sadar, tidak mabuk. Itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya malaikat dengan jin itu bertarung terus. Malaikat membawa ke kanan, jin bawa ke kiri. Atau syaitan. Untuk itu yakinlah kita perbaiki amal kita bulan Ramadan ini, mulai Sya'ban ini hingga sampai akhir hidup kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.